Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap judul penelitian yang berjudul kecerdasan emosional dan kecerdasan spektural terhadap kinerja karyawan. Yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan uji validitas. Kita ke datanya. Ini ada datanya, kecerdasan emosional dengan 7 pertanyaan, kecerdasan spiritual ada 4 pertanyaan, dan kinerja karyawan ada 3 pertanyaan. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita memberikan identitas data di variable view. Yang pertama kita copy identitasnya yang ada di Excel, kemudian kita paste dan pilih transpose. Jadi kita ke SPSS, di variable view kita paste. Selanjutnya kita ke data view, kita masukkan data yang ada di data view. Kita kembali ke Excel untuk copy data. Kita copy datanya yang ada di responden pertama, item X1.1. Kita copy semua datanya. Dari atas kita blok sampai ke bawah, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih copy. Kita ke SPSS kembali, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya, karena datanya sudah masuk, kita lakukan uji validitas dengan cara klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk uji validitas ini semua data kita pindahkan ke samping kanan di kolom variables. Karena kita lakukan uji validitas secara menyeluruh, maka total yang digunakan adalah total secara keseluruhan. Jadi total per variabel tidak dipakai, karena kita lakukan uji validitas bukan per variabel tetapi secara menyeluruh. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada hasilnya, menampakkan hasil daripada olahan data SPSS, di mana untuk pertanyaan X11 R hitungnya sebesar 0,862, X12 R hitungnya 0,838, dan seterusnya. Untuk mendeteksi pernyataan yang tidak valid, bisa kita lihat dengan memperhatikan bintang-bintang. Kalau ada bintangnya 2, ada keterangannya di sini, berarti dia semakin valid, karena tingkat kesalahannya hanya 0,01. Tapi kalau dia bintang 2, maka bintang 1, maka pernyataannya valid untuk 0,05. Karena kita adalah sosial, maka kita bisa toleransi. Jadi yang pasti asalkan ada bintangnya dinyatakan valid. Nah, kita perhatikan untuk pernyataan X13 ini tidak valid karena tidak ada bintangnya. Kemudian X16 ini tidak ada bintangnya, maka dia dinyatakan tidak valid. Itu cara yang pertama dan cara yang termudah. Cara yang kedua, bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Ini untuk X11, R hitungnya 0,862. Nah, pertanyaannya mana R tabelnya? Kita bisa di-download di internet dengan memasukkan kata kunci R tabel. Di sini ada N. N-nya berapa? Kita lihat di datanya tadi. N-nya itu adalah jumlah responden. Sedangkan ini respondennya adalah sebanyak 102. Sehingga di R tabelnya kita sorot ke 102. Ya. Kita dapatkan R hitungnya 0,195. Dan kita sandingkan dengan data R hitung. 0,195 lebih kecil daripada 0,862, sehingga dinyatakan valid. Sedangkan X13 dan X16 ini tidak cukup daripada 0,195 atau lebih kecil daripada 0,195, sehingga dinyatakan tidak valid.
kita kembali di sini. Selanjutnya, setelah kita mendeteksi yang pernyataan yang tidak valid, kita lakukan uji reliabilitas dengan cara klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Ingat, pernyataan yang tidak valid tidak dimasukkan di dalam olahan data, termasuk semua total. Jadi yang diolah itu adalah pernyataan yang valid saja. Kita kembali, kita kesebelahkan dulu, kemudian kita sortir. X13 tidak valid, X16 tidak valid, dan seluruh total dikeluarkan dari model. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk melihat uji reliabilitasnya, kita harus memperhatikan nilai Cronbach's alpha yang ada pada tabel reliability statistik. Kita dapatkan angka 0,951. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya, jika Cronbach's alpha-nya lebih besar daripada 0,6, maka dia dinyatakan reliable. Sehingga item pernyataan yang kita ulas tadi ini bisa dinyatakan reliable. Demikian penjelasan tutorial ini.